Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ramadan Fajrul Haq. Saya adalah anggota dari kelompok 8 Psikologi Abnormal kelas 4 PIA. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku individu. Skizofrenia ini adalah bagian dari gangguan psikosis, terutama gangguan yang ditandai dengan kehilangannya pemahaman dan juga kesadaran akan realitas diri. Lalu, apa saja gejala seseorang yang menderita skizofrenia? Secara garis besar, gejala-gejala yang ditandai oleh penderita skizofrenia ada dua jenis, yaitu gejala positif dan juga gejala negatif. Gejala positif adalah gejala yang berupa delusi, keyakinan yang salah, atau kita sebut juga waham. Lalu ada halusinasi, persepsi tanpa ada rangsangan panca indera. Lalu ada kekacauan alam pikiran, di mana orang lain tidak dapat mengerti apa yang akan kita pikirkannya, apa yang kita pikirkan dengan alur berpikirnya. Lalu muncullah perilaku-perilaku gelisah, tidak dapat diam, sering mondar-mandir. Pikirannya penuh dengan kecurigaan dan menyimpan rasa permusuhan. Lalu ada gejala negatif. Gejala negatif dapat terlihat dari ekspresi wajahnya. Penderita skizofrenia cenderung tidak menunjukkan apapun. Dan sifat-sifat yang ditunjukkan dalam gejala negatif ialah ia suka melamun, suka mengasingkan diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya, dan memiliki kesulitan dalam bersosialisasi. Cenderung bersifat pasif dan juga apatis, dingin, acuh tak acuh, dan kehilangan dorongan kehendak, serta bersifat malas dan juga monoton, serta tidak adanya spontanitas, inisiatif maupun usaha. Penyebab skizofrenia dibagi beberapa faktor, di antaranya 1. Psikologi, berhubungan dengan gangguan pikiran, keyakinan, opini yang salah, ketidakmampuan membina, mempertahankan hubungan sosial, adanya delusi dan halusinasi yang abnormal, dan gangguan afektif. Yang kedua, lingkungan. Seseorang yang diasuh dengan keluarga yang menderita skizofrenia, adopsi keluarga skizofrenia, tuntutan hidup yang tinggi akan meningkatkan kerentanan penyakit skizofrenia. Yang ketiga, genetika. Fakta bahwa skizofrenia diturunkan secara genetik, yaitu 1% dari populasi umum, tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan derajat pertama seperti orang tua, kakak laki-laki maupun perempuan dengan skizofrenia. Namun, ada faktor biologis yang sering terjadi, yaitu komplikasi saat kehamilan maupun persalinan. Pada saat kehamilan, bisa terjadinya kurangnya nutrisi penyakit yang dibawa ibu, adanya virus atau racun yang membuat kandungan rentan, dan pada persalinan bisa terjadinya prematur dan asfiksia. Kemudian materi yang terakhir itu ada pengobatan skizofrenia. Skizofrenia ini bisa diobati dengan obat-obatan. Biasanya dokter ini meresepkan obat antipsikotik. Nah, antipsikotik ini, obat ini untuk mengurangi gejala seperti delusi, halusinasi, sulit berkonsentrasi, serta cemas. Nah, antipsikotik ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat neurotransmitter di dalam otak, yaitu serotonin dan dopamin. Kemudian, obat antipsikotik ini terdiri dari dua tipikal. Yang pertama itu antipsikotik tipikal, disebut dengan antipsikotik generasi 1. Antipsikotik tipikal ini untuk gejala skizofrenia yang positif, seperti gelisah, halusinasi, ataupun waham. Nah, adapun efek sampingnya, yaitu menyebabkan gejala ekstrapiramidal, akatisia, dan distonia. Kemudian yang kedua itu ada antipsikotik atipikal, disebut dengan antipsikotik generasi 2. Nah, antipsikotik atipikal ini untuk skizofrenia dengan gejala positif ataupun gejala negatif. Nah, efek sampingnya itu sindroma metabolik, yaitu peningkatan berat badan, peningkatan profil lemak darah, dan peningkatan gula darah.
Nah, kemudian yang kedua itu ada pengobatan dengan cara psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan agar pasien ini dapat mengendalikan gejala atau yang dialaminya dan di kemudian hari. Dan terapi ini biasanya dikombinasikan dengan obat-obatan. Kemudian dari psikoterapi ini ada beberapa, yaitu ada beberapa psikoterapi yang digunakan. Yang pertama itu terapi individual. Terapi individual ini bertujuan untuk mengajarkan teman ataupun keluarga dari seorang ODS ini dalam bagaimana caranya berinteraksi dengan ODS tersebut. Kemudian ada terapi kognitif bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir si ODS ini dalam memicu halusinasi dan delusi yang terjadi nantinya. Kemudian ada terapi remediasi kognitif bertujuan untuk mengajarkan ODS cara memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian terakhir yaitu ada terapi elektrokonvulsif atau ECT, dikenal dengan terapi kejut listrik, merupakan suatu jenis pengobatan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuhnya. Kemudian adapun efek sampingnya yang terjadi pada seorang itu seperti mual dan lain sebagainya. Terapi ECT ini digunakan apabila obat-obatan itu tidak efektif lagi dalam meredakan gejalanya. Nah, kemudian yang terakhir itu, pasti dari kalian ada yang bertanya, apakah keluarga itu memiliki pengaruh dalam pengobatan skizofrenia? Jawabannya ya. Kenapa ya? Karena di luar sana mungkin masih banyak keluarga-keluarga yang menganggap bahwa gangguan jiwa skizofrenia ini merupakan aib bagi keluarganya. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa gangguan skizofrenia ini tidak bisa disembuhkan oleh medis. Kemudian ada yang menganggap juga bahwa gangguan jiwa skizofrenia ini dia muncul karena disebabkan oleh hal-hal gaib atau lain sebagainya, sehingga seorang skizofrenia ini malah tidak dibawa ke ahlinya langsung seperti psikiater, malah dia diisolasi di rumahnya sendiri, bahkan dipasung oleh keluarganya sendiri. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa keluarga itu merupakan memiliki peranan yang sangat penting dan sangat luar biasa dalam pengobatan, perawatan, dan pemulihan seorang skizofrenia ini. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. For those of you are struggling, you can do it. Untuk kalian semua, semangat. Terima kasih, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.